Rumput laut adalah organisme autotrof yang sangat sederhana. Rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang dikelompokkan ke dalam Talophyta. Tidak memiliki diferensiasi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Rumput laut ini umumnya hidup melekat dan menempel pada substratnya. Dengan keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi, rumput laut mempunyai banyak potensi karena rumput laut ini mudah untuk dibudidayakan. Dengan keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi, rumput laut mempunyai banyak potensi karena rumput laut ini mudah untuk dibudidayakan. Penyakit neurodegeneratif adalah konsekutif dari penuaan otak secara patologis yang ditandai dengan rusaknya sel neuron, hilangnya atau matinya neuron spesifik, dan juga degenerasi protein. Otak sebagai pusat saraf yang berfungsi sebagai mengenali organ tubuh. Otak manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan otak hewan lainnya karena terdapat jumlah sel neuron pada korteks cerebral dan energi yang digunakan. Terdapat satu bagian istimewa pada otak, yaitu hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai kegiatan mengingat, baik itu short time memory, long time memory, maupun special memory. Hipokampus merupakan bagian penting dalam neurogeneration karena pada penyakit Alzheimer, hipokampus inilah yang menjadi bagian otak pertama kali yang mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang mempercepat akselerasi terjadinya neurodegeneratif. Antara lain, yang pertama, hilangnya profofaktor. Yang kedua, hilangnya hormon. Yang ketiga, adanya stres oksidatif. Yang keempat, adanya mental stress. Yang kelima, adanya inflammation. Dan yang terakhir ada berkurangnya level neurotrophic factor yang ada di sel neuron kita. Neurotrophic factor adalah senyawa-senyawa yang berukuran kecil yang mendukung pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan diferensiasi sel neuron. Jadi, kita berharap untuk menemukan senyawa-senyawa neurotropik ini dari rumput laut. Rumput laut mengandung senyawa yang baik untuk kesehatan manusia. Gangguan neurodegeneratif ini seringkali ditemukan pada orang yang berusia lanjut. Karotenoid adalah sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, oranye, dan merah dari tanaman yang terdistribusi secara luas di alam. Secara struktural dibagi ke dalam dua kelas utama, yaitu karoten dan xanthofil. Senyawa ini ada di dalam semua organisme hidup seperti bakteri, yeast, alga, sampai ke tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini dapat dibiosintesiskan secara de novo oleh tanaman, alga, bakteri, dan fungi. Kelompok senyawa lipofilik atau tidak dalam larut dalam air tapi dapat larut dalam minyak. Perbedaan antara karotin dan xanthofil: karotin terdiri atas atom H dan C atau hidrokarbon, sedangkan xanthofil terdiri atas atom H dan C atau hidrokarbon tapi memiliki gugus fungsi atom O. Potensi karotenoid yang dimanfaatkan sebagai obat adalah antioksida, anti kanker, UV protection, antimikropia, makroalga atau rumput laut sebagai sumber karotenoid. Alga coklat, rumput laut coklat atau nama latinnya Sargassum sp. Kemudian ada Hormophysa sp, Turbinaria sp, Padina sp. Alga hijau atau rumput laut hijau banyak mengandung ficonasantin, Halimeda sp, Caulerpa sp, Ulva sp, Cotomorpha sp. Kemudian ada alga merah atau yang biasa disebut sebagai rumput laut merah. Contohnya seperti Euchema sp, Gelidium sp. Kemudian mikroalga penghasil karotenoid. Contohnya seperti astaxanthin, Hematococcus pluvialis, Fucoxanthin, Phaedacitylium tricornutum, Odentella aurita, dan kemudian ada beta karotin, Dunaliella salina atau yang biasa kita sebut mikroalga. Untuk mengekstraksi karotenoid ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada metode ekstraksi pelarut, kemudian ada metode non konvensional, dan yang terakhir ada metode superficial fluid method atau yang biasa disebut SPC.
Kelemahan karotenoid dan solusinya, yang pertama dia sensitif terhadap cahaya, kemudian sensitif terhadap suhu, sensitif terhadap oksigen, sensitif larut air. Phycoerythrin memiliki warna lebih ke arah merah, sedangkan phycocyanin memiliki warna kebiruan. Kekuatan pewarna alami yaitu nilai nutrisi, ramah lingkungan, tidak beracun dan non-karsinogik. Terus kelemahan pewarna alami, harganya yang relatif lebih mahal, stabilitas warna lebih rendah, dan ketersediaan bahan baku yang cukup rendah.